Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya, yang mana asing itu dalam 5 hari terakhir dia borong ya, yang paling besar 14 transaksinya ya. Jadi saya akan bahas saham-sahamnya kira-kira bagaimana, trennya masih bagus atau enggak ya. Kalau yang belum punya bagaimana, yang sudah punya bagaimana ya, seperti itu enaknya ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu untuk screeningnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di Bursa Efek Indonesia itu kan sahamnya banyak banget ya seperti itu ya. Jadi cara pemilihan sahamnya bagaimana? Saya sediakan tools sederhana yang berupa Microsoft Excel ya. Sekarang namanya Microsoft Copilot 365 ya, seperti itu ya. Jadi bentuknya Excel worksheet ya, seperti ini. Dan memang kalau pertama kali Anda lihat itu bingung banget Pak Suntar, kolomnya banyak banget ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih nggak perlu khawatir, sebentar saya sharekan dulu ya. Nah, Suntar Superseed ini bisa Anda download gratis. Caranya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda tinggal lihat di video deskripsi di bawah ini cara mendapatkan Suntar Superseed. Nah, di sini untuk main tabnya adalah main screener ya. Jadi di main screener ini dia ada banyak ya. Nah, kita akan sesuai dengan pembahasan topik, kita akan pilih saham-saham yang asing borong dalam 5 hari terakhir ya. Jadi kita filter yang ke row pertama ya. Kemudian kita pilih yang CUMN NBSF ya. Itu artinya kumulatif net buy sell foreign ya. Kalau positif berarti dia net buy, kalau negatif dia net sell ya. Jadi kita maunya filter dan kita urutkan berdasarkan yang terbesar ya. Nah, kita akan dapatkan saham-saham yang di sini ya. Nah, mulai dari PRMS sampai bawah ya. Ini saya bahas kurang lebih sekitar 14 saham ya. Jadi sampai ICBP ya. Kira-kira bagaimana ke depannya ya. Yang sudah punya bagaimana. Ya, seperti itu ya. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BRMS ya. Jadi kalau kita perhatikan saham BRMS ini eh, sudah saya bahas sebelumnya ya. Yang terakhir saya bahas, saya sebutkan di waktu edukasi onsite ya di Surabaya dan juga online ya. Waktu itu hybrid ya. Jadi sudah saya sebutkan BRMS bisa ke 600 ya target price-nya ya. Memang rumornya sebelumnya target price-nya juga seperti itu ya. Analis juga menargetkan 600 dan kemarin ditutup lonjak naik tinggi ya, melampaui 600 ke 650. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat candle yang seperti ini ya, hijau tebal ya, bodinya tebal. Nah, kita harus lihat di intraday-nya ya, apakah ada gap up atau enggak. Nah, kalau kita perhatikan BRMS ini ada gap up ya. Jadi istilahnya kalau gap up pada saat closing seperti ini naiknya tinggi banget, itu namanya dark pool ya. Jadi proses closing sehingga menyebabkan sahamnya naik tinggi ya karena permintaan lebih banyak daripada penjualan atau yang eh, jual nggak seberapa banyak tapi yang mau beli lebih banyak sehingga pada saat closing dia gap up ya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan gap up seperti ini biasanya hari bursa berikutnya ya minggu yang akan datang ini hari Senin dia akan dibuka mulai kurang lebih sekitar ini ya level sebelumnya waktu sebelum gap up ya 560 sampai 580 ya kurang lebih seperti itu pembukaan nanti ya hari Senin. Ya bisa aja dia gap up lagi bisa aja ya seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau seperti ini biasanya dia akan cenderung dibuka di bawah ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada candle yang tebal hijau gini kelihatannya bagus Pak Sunar ya. Belum tentu kita lihat dalamnya seperti apa. Apakah ada isinya ya. Jadi ibaratnya kalau orang kasih Anda iPhone, Anda lihat kotaknya itu ada isinya enggak. Jangan-jangan cuma kotaknya doang ya. Ya ini seperti ini ompong ya. Jadi sebenarnya ini terjadi pada saat closing aja namanya dark pool. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 540, 580, dan 620. Artinya ketika dia dipotong dari atas ke bawah ya, atau gap down lagi ya, kemudian menjelang penutupan atau besoknya, kalau dia berhasil naik ke atas, entah itu 540, 580, atau 620, ya paling bawah di 500 ya. Jangan di bawah 500, karena kalau di bawah 500, Anda buy on weakness memang dapatnya murah, tapi jangan-jangan uptrendnya sudah selesai, nanti balik arah jadi downtrend, Anda ke bagian cuci piringnya. Istilahnya seperti itu ya, jangan mau ya. Jadi Anda bisa buy on di kotaknya, atau kalau misalnya dia menjelang penutupan ya minggu depan ya minggu yang akan datang ini ya dia bertahan di atasnya 620 ya Anda boleh buy ikut lantai bangunan berikutnya target price-nya 680 kalau dia naik lagi ke atas 680 target price-nya di 760 ini sudah saya gambarkan pakai Fibonacci extension ya jadi Anda tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan
trading atau investasi itu gampang kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia naik lagi, average up kita pasang di mana. Dan sudah ada acuannya juga untuk MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti masih bagus. Kalau dia breakout naik lagi, kalau yang mau tambah lagi atau average up boleh. Yang tipe mau swing atau scalping waktu itu ya, pagi-pagi ya, jual sore mungkin ya atau jual siangnya ya boleh aja atau swing 1 2 3 hari ya selama uptime-nya masih bagus. Tapi kalau takut-takut Anda bisa buy omnibus di MA20-nya ya. Kadang-kadang MA20-nya dipotong seperti ini, kadang-kadang nggak dipotong. Tapi kalau saya sudah sering sebutkan di video saya, kadang memang MA20-nya nggak harus selalu dipotong. Kadang-kadang kalau dia berhasil breakout ke atas swing high terdekatnya, yang di sini ada dua ya, di sini ekor panjang, mungkin nggak dipakai, pakai yang paling sini ya, paling terakhir ya. Ternyata dia masih breakout lagi, masih bisa naik lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk PRMS bagaimana ya? Ya, Anda tinggal pilih, pilih aja mau buy Omniglas atau buy high seller atau buy-nya bertapa aja ya seperti itu ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up sambil pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau masih takut-takut ketinggian ya, ya pilih saham yang lainnya aja. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk BBRI. BBRI kalau kita perhatikan di sini MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya. Ini kalau salah sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia testing resisten sekitar 4270 ya. Nah, selama MA20-nya mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya BBRI memang masih bagus. Eh, tapi kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 4160, 4000 dan 3800. Memang sih sejauh ini memang perbankan ya Big Banks itu tertekan banget ya karena asing net sell ya. Tapi kalau kita perhatikan BBRI di malah net buy ya seperti itu, ya. Jadi mungkin sentimen positif tapi karena tekanan dari eksternal ya terakhir itu terakhir ya dolar sudah mulai naik, padahal naiknya belum tinggi ya, tapi naiknya lebih tinggi terhadap rupiah ya. Jadi secara nggak langsung mata uang rupiah kita juga turun ya seperti itu. Ya. Jadi makanya dolarnya terakhir naiknya lumayan tinggi. Jadi kalau kita lihat seperti ini, MA20 mengarah ke atas, harga saham dari MA20-nya untuk BBRI ya, trennya masih bagus. Tapi kalau mau buy ya, Anda bisa tunggu di area 3 buy yang saya berikan, atau ikut lantai bangunan berikutnya 4310 sampai di sini kan 4400 saya gambarkan atau pakai acuan swing high di sini 4450. Jadi banyak bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up ya sambil pasang trailing stopnya atau stop lossnya selama MA20-nya mengarah ke atas harga sahamnya masih di atas MA20-nya masih bagus uptrendnya ya. Habis itu cukup. Berikutnya BRPT. BRPT kalau kita perhatikan area buy and weakness sudah saya gambarkan ada tiga ya. 2850, 2410, dan 2050. Jadi Anda bisa buy kalau dia testing ya. Artinya kalau dipotong jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas kita persen buy. Ya. Jadi Anda bisa tunggu di tiga area ini atau ini kan di tengah-tengahnya antara lantai bangunan 2850 sampai 3200. Kalau dia berhasil naik ke atas 3200, target price-nya adalah 3600 dan 4000. Jadi kalau ibaratnya yang barusan kenal ya, lantai bangunan ya trading range support resistannya satu ini lantai dua ini lantai tiga ya sekarang lantai empat lantai lima sekarang posisinya di lantai tiga ya jadi kalau tengah-tengahnya gini Anda tunggu aja di 2850 tapi jangan langsung buy kalau turun ya tunggu kalau dia berhasil di pon mantul ke atas kita berusaha buy atau di sini ya nah kalau nggak dikasih ya kita ikut lantai bangunan berikutnya kalau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap aja. Eh, memang masih nanggung sih di tengah-tengahnya ya. Tapi kalau mau nyicil buy ya boleh aja selama uptrendnya masih bagus. Apakah masih bisa naik lagi? Apakah nggak ketinggalan ya? Saya selalu jawab yang cek dengan MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas. Oke, bagi-bagi masih bagus. Closingnya di atas MA20 ya masih bagus ya. Berarti masih bisa naik lagi. Nah kalau tiba-tiba dibanding turun ya seperti ini. Pak Sunar bilang masih bagus naik. Yuk. Ternyata turun-turun-turun di mana ini Pak Sunar ya? Analisa teknikal jangan dipakai untuk mengatur marketnya ya seperti itu ya. Jadi memang secara tren ini MA20-nya dia kalau kita lihat di sini masih mengarah ke atas. Kalau koreksi dia wajar karena sebelumnya dia naik tinggi ya. Jadi disesuaikan aja dengan trading plan kita masing-masing ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk PRPT. Berikutnya PTRO masih naik lagi kan. Ya, ini sudah saya bahas sebelumnya. Breakout ke atas 5000 boleh buy, targetnya 5675 sudah tercapai ya. Nah, 5675 ini kalau kita perhatikan dia kan di tengah-tengahnya posisi terakhir ya. Nah, Anda bisa bayar minus di 5000, 4500 atau 4150 ya. Jadi tunggu turun. Kemudian kalau rebound atau mantul ke atas kita pesan buy selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Atau kalau nggak dikasih kita ikut lantai bangunan berikutnya 5675 ke atas kita buy target price berikutnya ini saya gambarkan Fibonacci extension ke 6500 ya untuk PTRO. Jadi PTRO ini bisa buy on weakness di area yang saya kotain ya. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Saya nggak pernah sesat mengajarkan orang lain turun boleh buy gitu ya. Jangan kita lihat trennya. Tunggu lebih baik tunggu konfirmasi kalau menjelang penutupan
atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya kalau belum ya jangan dulu. Ada kemungkinan dia masih koreksi lagi ya seperti itu. Tapi saya nggak mendoakan turun. Saya selalu mendoakan yang terbaik, sahamnya naik. Ya. Karena kalau di grup saya itu ada yang mendoakan turun, biasanya saya hapus komennya atau chatnya ya. Bukan saya otoriter nggak. Ya, ya. Bayangkan aja orang sudah punya mungkin di bawah sini atau di bawah sini ya. Harga sahamnya sudah naik, Anda doakan turun. Gara-gara Anda pengen sahamnya. Ya nggak salah sih. Tapi nggak perlu sampai chat atau ngomong di grup seperti itu ya. Tapi kalau ngotot, ada dulu sih satu orang yang ngotot di push lagi ya. Chatnya dia nggak terima kok saya hapus. Ya, akhirnya ya saya sudah jelaskan sih, nggak perlu didoakan turun lah. Market selalu kasih kesempatan. Misalnya ini, emang double naik tinggi, ketinggalan. Ya, suatu saat kan ada dikasih kesempatan di sini ya. Ini kan turun dipotong ya. Kemudian dia naik ke atas, ya ini kan masih sideways. Nah begitu dia sudah mulai mengarah ke atas lagi dan harganya breakout dari swing kan Anda boleh buy. Anda bisa cuan dari 4.500 sampai 5.000 lebih ya. Ini sampai 5.675 sampai ya. Kemarin ya, hari Jumat ya, minggu lalu. Seperti itu ya. Jadi market selalu kasih kesempatan, jadi nggak perlu didoakan turun. Saya khawatirnya kalau Anda doakan turun ya nanti nyinggung yang lainnya. Ya kan sian kan, dia sudah invest di bawah, mungkin dia tujuannya mau untuk nyekolahkan anaknya atau beli motor baru atau mau memperbaiki rumahnya. Ya sehingga nanti akhirnya gagal cuannya. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu ngomong di grup lah. Anda mau doa dalam arti sih boleh aja. Cuman saya takutnya kalau Anda doakan turun terus, nanti takutnya doanya dikabulkan, dikasih murah, tapi nggak dikasih naik nanti ya. Lama banget ya. Ya, karena sudah ditinggalkan oleh investor. Siapa yang mau ngangkat lagi nanti ya seperti itu. Jadi makanya saya lebih suka follow the trend. Kalau mengenai news atau fundamental kan Anda bisa cari tahu sendiri ya. Ya kurang lebih seperti itu. Eh, cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Telkom ini area buy and sudah saya gambarkan 3.200, paling bawah di 3.000 sampai 3.050. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Sebenarnya ini sudah testing 3.200 ya. Jadi dalam minggu ini Senin ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.200, menjelang penutupan kalau dia masih di atasnya Anda boleh buy. Memang ini kadang-kadang bisa turun lagi ya karena dia masih konsolidasi di bawah. Jadi ada mungkin banyak bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Di sini ada checkpointnya 3.400 ya. Kalau dia naik ke atas 3.400 kita boleh tambah lagi. Tapi memang ini mencebalkan sih ya. Batangannya merah ini dia lompat, kemudian dia turun lagi ya seperti itu. Jadi wajar sih. Tapi trennya masih cukup bagus ya, sideways ya. Kalau mau buy and gas, banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik kita tambah lagi sambil pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya, untuk Telkom kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya MMN, ini asing borong, tapi kok kenapa kok turun Pak Sunarya? Asing yang borong belum tentu turun ya. Kalau kita lihat, eh, kadang-kadang seperti yang tadi saya bahas PRMS ya, eh, bodinya tebal ya kita harus lihat. Nah, ini seperti ini kan gap down. Kalau gap down biasanya besoknya akan gap up. Dia akan gap up kurang lebih di area sebelum dia gap down ya. Kalau kita lihat terakhir low-nya di 8.025. Jadi pembukaan berikutnya Senin ya kemungkinan dia akan di open sekitar 8.025 sampai 8.125 lah ya. Ya seperti itu. Ya ada sih kemungkinan gap down lagi ada, tapi jarang. Biasanya ditutup dulu gapnya langsung naik lagi ya seperti itu. Jadi menjelang penutupan kalau dia berhasil bertahan di atasnya 7.725 untuk AMMN, Anda boleh buy. Nyata gap berikutnya 8.350 sampai 8.900 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi terserah Anda mau ikut lantai bangunan berikutnya 8.350 ke atas atau ini trading sideways-nya walaupun nggak terlalu lebar tapi lumayan lah dari 7.725 sampai 8.350-an atau 8.300-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya cuan. Cuan area buy and close sudah saya gambarkan 1505 ini saya perpanjang aja kotaknya. Eh, sini ya. Jadi 1530 kan sudah berhasil naik di atasnya. Jadi kalau Anda langsung buy boleh menjelang penutupan ya. Atau besoknya atau tunggu di 1315. Ya, seperti itu ya. Terserah Anda. Jadi turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas seperti ini ya. Saya kotakin kan. Nanti kalau dia sudah berhasil naik 1530 kita barusan buy ya. Pakai pasnya di 1795. Memang ini sideways-nya lama banget ya, sedikit ini Pak Sunar paling didapat 1-2% doang ya. Tapi kalau kita sabar ini uptrendnya masih ada potensi untuk lanjut lagi ya. Ini memang istilahnya sideways di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup menarik ya seperti itu. Selama masih bertahan di atasnya 1.300 ya 1.315 garis saya ya. Oh, lebih cukup. Berikutnya untuk NCKL ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk NCKL ini masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1.100, Anda boleh tambah lagi atau buy. Average up ya yang mau buy Amiklas tunggu di area 945 sampai 1000.
Nah, di sini ada checkpointnya 1170. Kalau dia naik lagi, tambah lagi, target price-nya 1200 sampai 1290. Ini Fibonacci extension-nya sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi yang saya gambarkan ini lumayan akurat ya. Karena kalau kita perhatikan di sini 161,8 ya. Ini ada area resistennya kurang lebih ya. Jadi selama bertahan di atasnya 161,8% atau kurang lebih sekitar 1000 sampai 1040, 1040 ya. NCKL ini masih bagus uptrendnya. Jadi Anda bisa buy on weakness di sana atau mau buy nyicil sekarang boleh karena ini masih bagus MA20-nya masih mengarah ke atas. Harga sahamnya sudah mulai naik lagi ke atas MA20-nya. Jadi buy on weakness di MA20-nya seperti ini ya sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan naik lagi ke 1200 lumayan ya 10 persenan paling enggak ya mudah-mudahan ya. Cukup. Berikutnya MDKM. MDKM memang inverted hammer ya. Tapi saya sih bukan nggak percaya candlestick pattern nggak. Ya saya follow the trend. Kadang memang candlestick pattern seperti ini dia akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau setelah trennya ini sebenarnya MA20-nya kan masih mengarah ke atas. Tapi harganya di bawah MA20-nya. Berarti terjadi weakness atau pelemahan di jalur uptrendnya. Sebenarnya masih bagus trennya. Cuman kalau seperti ini, Anda yang sudah punya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya di 2310 dan 2220. Yang mau buy on weakness bisa tunggu di 2220 atau 2310. Atau tunggu di MA20-nya. MA20-nya kan di 2482 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2480 atau pakai acuan high-nya hari Kamis minggu lalu di 2510 Anda perusahaan buy ya. Atau buyback yang sudah pasang stop loss, kena stop loss atau trailing stop yang sudah kena ya. Anda beli buyback selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya naik ke atas 2530 atau swing high yang di sini kalau kita lihat 2560 itu Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 2670 sampai swing high yang di sini 2820 sampai 2880. Kalau saya ngomongnya kecepatan mohon dikurangi playback speednya ke 0,75 kali ya atau 0,7 kali kalau salah ya. Eh, kalau yang merasa ini garisnya angkanya nggak kelihatan Pak Sunar ada yang belum sebutkan belum ada yang menyebutkan angkanya nggak kelihatan kalau angkanya nggak kelihatan biasanya karena resolusinya ya jadi kalau Anda naikkan resolusinya ke 1080p maka akan lebih jelas ya. Karena kalau networknya slow, dia otomatis YouTube akan kurangi resolusinya. Kalau resolusinya rendah banget ya, nggak kelihatan tulisannya, buram ya seperti itu. Kalau PC cukup, berikutnya CDIA sudah pernah saya bahas. Ya selama bertahan di atas 1500 sih boleh aja Anda boleh trading scalping atau jangka pendek 1500 sampai 1605. Kalau dia breakout lagi ke atas 1605 Anda boleh tambah lagi atau average up atau buy HSL higher ikut lantai bangunan berikutnya di 1605, 1725 sampai 1775. Kalau dia naik lagi ke atas 1775 Anda boleh tambah lagi average up atau buy ya. Targetnya 1915. Yang mau buy MINRES ya tunggu aja di 1500 atau maksimum di 1390. Kalau di bawahnya 1390 jangan buy on weakness ya. Ya. Karena kalau belum berhasil naik ke atas 1390 untuk CDIA, dia ada kemungkinan akan testing turun-turun terus dan turun terus ya. Karena kita nggak tahu ini kan belum lama IPO ya. Nah, kita kan belum tahu yang IPO ini dia berapa lama lock periodnya supaya dia bisa jual sahamnya. Ya kita kan juga nggak tahu. Siapa tahu ada yang 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Saya nggak tahu regulasinya ya. Saya nggak ingat ya. Ya ada beberapa yang di lock kalau nggak salah 2 tahun ada berapa tapi saya nggak tahu nggak jelas ya. Lupa. Ada yang cuma 6 bulan begini. Nah, saya kita nggak tahu dijagain sampai kapan ya. Yang borong ngangkat ini ya, yang menyebabkan dia gap up ya seperti itu. Ya, yang dari awal-awal IPO. Jadi yang penting adalah kita banyak kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu. Saham yang barusan IPO biasanya belum ada track recordnya. Ini analisa teknikalnya barusan aja bisa bisa dianalisa. Sebelumnya belum bisa ya. Jadi tapi masih belum pasti karena minimal track recordnya harus 3 tahun lah ya. Kalau mau dianalisa teknikal dengan baik ya, ya 3 tahunan ya seperti itu. Tapi kalau ini sudah bisa ya, memang jangka pendek aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Tapi ya jangan terlalu takut-takut terserah Anda ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, SII masih bagus testing area resistance sekitar 5775 sampai 5825 garis saya. Nah, kalau seperti ini strateginya Anda pasang trade stopnya yang sudah punya ya 5625 maksimum stop loss 5400. Yang belum punya Anda bisa buy on weakness di 5400 atau 5200-an. Kalau turun jangan langsung buy. Seperti ini ya, turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita persen buy. Nah, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mau buy, Anda belum punya, ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Naik ke atas 5775 atau 5825 garis saya ya. Anda boleh buy. Target price berikutnya 6.000, 6275. Ya. Selama uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Suntar, ini apakah membentuk double top? Kalau kita
berbicara mengenai chart pattern ya, pola double top. Itu chart pattern itu trading breakout. Kalau double top kan dia biasanya polanya reversal ya. Jadi kita bisa tahu tunggu neckline-nya kita berusaha ambil posisi. Nah, entah itu cut loss atau short karena kita belum bisa short position ya, open posisi short ya, sell ya. Belum bisa ya, berarti itu stop loss kalau dia gagal bertahan di atasnya neckline-nya ini. Kalau dia membentuk double top ya, maka targetnya bisa sampai 4.800. Ya bukan berarti saya mendapatkan turun nggak. Tapi double top bisa saja dia masih bisa lanjut lagi selama dia bertahan di atas neckline-nya sekitar 5.200. Makanya saya gambarkan area buy weakness sekitar 5.200 sampai 5.300. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil di mantul ke atas. Ya. Ya menurut saya pattern ya kalau double top kita belinya harus tunggu breakout ke atasnya, top yang atasnya seperti itu ya. Eh, s- kita berusaha ambil tindakan ya seperti itu ya. Karena kalau masih bertahan di atas neckline-nya memang bagus ya, tapi mungkin kan sideways ya seperti itu ya. Sideways berarti kita tradingnya sideways di antara range-nya low dan high-nya dari kedua top tersebut ya. Kalau misalnya double top-nya terbentuk. Jadi trading chart pattern itu nggak boleh mendahului pattern-nya, nggak boleh. Harus tunggu pattern-nya konfirmasi baru kita ambil tindakan breakout neckline-nya seperti itu ya. Jadi trading chart pattern itu tidak eh, boleh mendahului chart pattern-nya, sifatnya adalah trading breakout kalau dia breakout neckline-nya. Jadi nggak boleh diasumsikan wah ini pasti double top. Ya saya barusan top pertama terbentuk, top kedua akan terbentuk tapi belum ya. Anda tiba-tiba langsung borong, belum tentu ya. Ya, seperti itu. Ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya Pak Kuan sudah naik atau turun ya. Memang sentimennya masih cukup bagus ya. Suku bunga BI rate cut lagi. Nah di sini MA20-nya masih sideways. Jadi kalau Anda mau buy weakness tunggu di 376 atau 356. Artinya ini kan masih turun. Jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik ke atas 376 atau 356 Anda baru buy. Naik ke atas 392 Anda tambah lagi average up. Target price-nya 404 dan 414. Menurut saya untuk Pokemon ini selama dia bertahan di atas 356 masih cukup menarik kalau yang mau trading sideways-nya lumayan ya. Selama bertahan di atas 356. Jadi disesuaikan aja mau ikut trading range yang mana. 376 kalau dia naik ya kita buy. Tapi kalau dikasih turun ya jangan dulu. Tunggu di 356. Tapi kalau turun di bawah 356 saya nggak nyarankan buy. Karena dia akan bearish selanjutnya ya. Kuat banget ya. Bisa sampai ini turun di bawah sampai 300-an. Ya, ya saya nggak nyarankan. Jadi buy on weakness beli saham nawar murah boleh, tapi jangan terlalu murah karena nanti trennya sudah selesai downtrend malah nanti kita nggak bisa cuan ya ke bagian cuci piringnya nanti ya. Ya kalau dia akan naik lagi seperti ini dia akan naik lagi ya. Wah Pak Sunar saya belinya di sini. Coba waktu Anda beli, Anda share kemana-mana nggak, pamer kemana-mana nggak, bilang ini bakalan naik lagi, kan nggak? Karena kalau Anda share kemana-mana, Anda pasti dikata-katain. Wah itu saham downtrend kalau Anda borong. Tapi kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Mungkin sebelumnya Anda mungkin belinya sedikit ya 1 atau 10 lot lah. Nanti pamernya kemana-mana. Nanti ujung-ujungnya jualan rekomendasi saham ya. Yang umumnya seperti itu. Ya saya nggak nuduh orang lain. Cuman memang di saham itu yang paling enak. Yang pertama adalah jualan rekomendasi saham. Yang kedua jualan tools. Ya. Memang saya ada jualan tools untuk live alert. Tapi saya jualnya murah banget sih. Kalau 1 hari itu dihitung itu 1 tahun 365 hari. 1 hari sekitar 4 ribuan. Ya, 4 ribu murah banget sih. Untuk maintenance servernya ya. Seperti itu. Sama programmernya, sama istilahnya event listenernya, sama datanya juga lisensinya, ya. Ya, jadi nggak bisa kasih free sih, terus terang aja. Tapi saya nggak promokan terus ya, ya cuma eh, kalau misalnya anda nggak mau ya nggak apa-apa, anda bisa pakai Sunar Super Seed free kan, anda bisa download, join grupnya aja di Telegram ya, linknya ada di video deskripsi pak ini seperti tadi di atas ya, di awal-awal ya. Nah, seperti itu. Ya kurang lebih cukup. Ya kalau dia naik lagi ke atas 92 kita tambah lagi ya seperti itu ya. 404 dan seterusnya. Berikutnya energi. Nah, dia testing resistant. Kalau testing seperti ini, mungkin ada yang sudah buy. Nah, tapi harusnya belum karena saya sering sebutkan menjelang penutupan kalau dia berhasil naik ke atas 655 atau besoknya. Nah, ini kan belum ada yang menjelang penutupan di atasnya kan, masih di bawahnya. Jadi harusnya belum buy. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 655 aja atau 670 ke atas anda boleh buy. Nah, ini ada yang tanya ke saya, Pak Sunan bilang sering bilang katanya pasang automatic order buy. Nah, kalau saya pasang misalnya naik ke atas 655 saya buy. Ya pagi-pagi kena ya. Sorenya turun bagaimana? Ya pasang aja stop lossnya di MA20-nya atau garisnya sudah saya berikan 575 atau 515. Kalau misalnya, wah stop lossnya kok jauh Pak sebentar garisnya. Kalau terlalu jauh biasanya solusinya Anda bisa pasang stop lossnya bertahap. Anda kan bisa pasang stop lossnya bertahap. Kalau di sekuritas CP, saya pakai CP atau KB Valvuri ya. Kalau mau buka rekening, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Saya punya izin lisensi BPPE ya. Jadi saya punya eh, istilahnya
punya sertifikasi untuk mengarahkan pembukaan rekening ya, seperti itu ya. Jadi memang saya sering saya sebutkan di video saya itu bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, melainkan opini ya. Opini boleh ya, nggak bisa dilarang oleh siapapun juga karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 kalau nggak salah seperti itu. Jadi nggak ada yang larang. Opini, rekomendasi, dan analisa itu beda. Kalau sekarang kan influencer tidak dilarang kasih rekomendasi atau analisa saham tanpa ada kompetisi atau sertifikasi atau profesinya ya seperti itu. Nah, saya bukan analis karena saya adalah full time trader ya seperti itu. Dan, dan saya nggak perlu sih kalau saya rasa sertifikasi buat apa. Karena biasanya untuk karir ya itu seperti itu ya. Kalau saya sih nggak perlu ya karena ya saya sudah jadi influencer ya seperti itu ya. Mau karir kemana lagi ya seperti itu. Ya mungkin kalau jadi menteri ya atau jadi pejabat ya mungkin lain lagi ya. Atau jadi penasihat OJK atau jadi dirutnya BEI ya. Amin ya, sama tahu ya. Ya, ya itu lain cerita. Ya, anyway, ini masih menarik ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja Pak Suntar ya. Tunggu aja di 575, 515 atau 466 paling bawah. Tapi menurut saya sih 515 aja. Kalau 466 sih, saya takutnya nanti uptrendnya selesai, nanti kebagian downtrendnya, bagian cuci piringnya. Di 515. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Tapi kalau nggak dikasih ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Lantai bangunan itu apa sih Pak Sunar? Ya, ada yang tanya ya. Padahal sudah saya sering sebutkan ya. Ibaratnya trading range ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, kalau kita satu gedung ya. Ini ibaratnya satu gedung lah ya. Satu gedung ada 4 lantai. Ya, kalau Anda masih di lantai satu ya, ini berarti trading range-nya lantai dua, lantai tiga, lantai empat ya seperti itu ya ibaratnya. Nah, karena dia masih testing atapnya lantai berikutnya ya, Anda sekalian ikut naik berikutnya atau nanti tunggu di floor-nya aja atau di lantai yang saat ini ya. Di dasarnya kalau dia rebound mantul ke atas kita baru sampai. Bukan turun langsung buy. Ya, kalau turun langsung buy itu sesat ya. Ya kalau dia nanti naik. Kalau nanti pas turun 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 terus ya makin dalam nanti ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya ICBP. Nah ICBP ini sudah menarik untuk buy weakness ya. Memang sideways. Ini memang MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi ini sudah mulai mengarah ke atas. Harga sahamnya sudah mulai naik ke atas MA20-nya dan ini sudah naik ke atas garis saya 9.600. Jadi menjelang penutupan nanti hari Senin ini atau minggu ini ya, dia berhasil bertahan di atasnya 9.600, Anda boleh buy, naik ke atas 9.950 ke atas, breakout Anda boleh tambah lagi atau average up. Nah, pas berikutnya 10.275 dan 10.675. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena walaupun di atas MA20-nya, MA20-nya masih jauh di banyak MA200-nya. Jadi dia masih istilahnya jangka menengahnya itu masih bearish. Jadi eh, entry-nya santai aja, ya bertahap aja. Misalnya ada yang tanya sebelumnya, entry-nya bertahap itu berapa persen Mas Sunar? Ya, misalnya eh, Anda punya 10 juta mau masuk di ICBP ya, Anda masuk 25% dulu, 2,5 juta di sini. Terus kalau dia berhasil naik ke atas, kita lihat menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia masih bertahan di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas, ya kita boleh buy tambah lagi ya, tambah lagi 25% dan seterusnya. Ya kalau dia breakout ke atas MA 200-nya ya kita boleh tambah lagi terakhir ya sampai nanti target price 11.450 sampai 11.900. Nah, memang asing masih belum banyak koleksinya tapi kalau disusun dalam 5 hari terakhir dari 14 teratas ICBP masih yang paling bawah ya. Seperti itu ya. Nah, kalau nggak salah ini jumlahnya sekitar 1,67 triliun semuanya 14 saham ya. Ya sedikit sih dibandingkan yang sebelumnya masih lumayan banyak 2, berapa triliun ya sebelumnya. Tapi ya masih menarik lah ya. Ada beberapa yang masih menarik. Ya kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa nonton video yang hari Jumat ya. Jumat yang terakhir yang minggu lalu yang saya sudah buat video itu untuk minggu ini juga ya. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa ditonton ulang. Nanti ada kalau ada waktu saya post lagi videonya untuk bahas berikutnya lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat.